Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'a, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 13 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait aksi nyata modul 3.1, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata kali ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Deskripsi singkat kasus yang terjadi. Singge bukan nama sebenarnya, merupakan murid kelas 9 di SMP Negeri 13 yang terpantau oleh Bapak Ibu guru kurang baik karena sering tidak berangkat ke sekolah tanpa keterangan atau alfa. Sebagai urusan kesiswaan, saya seringkali bersama dengan wali kelas dan guru BK melakukan koordinasi dengan orang tuanya dengan melakukan pemanggilan, bahkan beberapa kali juga dilakukan home visit. Bahkan selain itu, karena seringnya kejadian ini terulang sejak kelas 7 dengan disaksikan orang tua, wali kelas, dan guru BK, sehingga akhirnya menandatangani surat perjanjian secara tertulis. Namun ternyata hal ini tidak membuatnya jerah. Bahkan di pertengahan kelas 9 ini, banyak bapak ibu guru yang menyampaikan kepada saya jarang sekali bertemu dengan Singge di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Karena kejadian ini sudah berlangsung cukup lama dan berulang, yaitu ketika setelah panggilan orang tua atau kunjungan rumah, dia rajin berangkat sekolah, namun setelahnya sering alfa. Maka berdasarkan kesepakatan dan sesuai peraturan sekolah, maka ia dikembalikan kepada orang tuanya. Namun pada saat akan dikembalikan, orang tuanya memohon untuk tidak dikembalikan atau mengundurkan diri. Beliau memohon untuk diberikan kesempatan yang terakhir kalinya. Saat itu orang tuanya bercerita bahwa jika semenjak beberapa minggu terakhir ini beliau yang bekerja di PTP Padilaran sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk untuk biaya sekolah Singge, yaitu untuk berangkat ke sekolah. Hal ini memang terjadi karena kemunduran dari PTP Padilaran semenjak kasus COVID-19 terjadi. Banyak pegawai tetap dan lepas yang dirumahkan. Beberapa teman sekolah yang dulu sering ditumpangi Singge sekarang sudah lulus dan melanjutkan di SMA atau SMK yang mana arahnya tidak sejalan dengan arah ke SMP Negeri 13. Selain itu, faktor keluarga juga mempengaruhi pergaulan dari Singge yang sejak kecil memang jarang terpantau orang tuanya karena sejak kecil kedua orang tuanya telah berpisah. Bapaknya sedari pagi sudah bekerja di PTP Padilaran dan pulang pun sudah larut. Di lain sisi, SMP Negeri 13 adalah sekolah yang terdekat dari rumah beliau, sehingga kalaupun harus pindah, maka akan lebih sulit bagi Singge menurut orang tuanya. Dari kondisi ini, di satu sisi kasihan melihat kondisi keluarga Singge, namun di sisi yang lain peraturan harus tetap dilaksanakan, menimbang agar menjadi pembelajaran murid yang lain agar tidak terjadi hal yang serupa. Tujuan pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Sedangkan tolak ukur, yang pertama, dihasilkan sebuah keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma dan prinsip. Paradigma, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sedangkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip revolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kemudian, menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam kasus atau permasalahan ini di antara lain 1. Wali kelas,
2 murid, 3 orang tua murid, 4 guru BK, 5 urusan kesiswaan, dan yang keenam adalah kepala sekolah. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Singgih adalah murid yang tercatat banyak melakukan alfa. Pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, guru BK, dan kesiswaan sudah beberapa kali melakukan pemanggilan orang tua serta melakukan home visit atau kunjungan ke rumah singgih. Dengan berdasarkan peraturan sekolah, maka singgih harus dikembalikan kepada orang tua atau singgih harus mengundurkan diri. Kemudian orang tua singgih memohon kepada pihak sekolah untuk tidak dikembalikan kepada beliau atau mengundurkan diri dengan meminta sekolah untuk memberikan kesempatan yang terakhir kepada singgih. Alasan singgih sering alfa karena faktor ekonomi orang tua, faktor keluarga, dan faktor pergaulan. Kemudian pengujian benar atau salah. Uji legal. Di sini tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Kemudian uji regulasi. Ada pelanggaran aturan sekolah jika memutuskan untuk memberikan kesempatan singgih kembali. Kemudian uji intuisi. Di sini tidak ada yang salah. Pihak sekolah benar karena mengikuti peraturan yang ada. Dan benar juga untuk memberikan kesempatan demi masa depan murid, dalam artian di sini adalah singgih. Uji publikasi. Di sini saya merasa tidak nyaman jika keputusan yang diambil dipublikasikan. Kemudian uji panutan. Panutan saya akan memberikan kesempatan bagi singgih atau untuk murid itu dengan harapan akan ada perubahan kembali di kemudian hari. Kemudian pengujian paradigma benar melawan benar. Paradigma yang sesuai dengan kejadian tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Prinsip menyelesaikan dilema yang dipilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian investigasi opsi trilema. Pihak sekolah memberikan kesempatan kembali kepada murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Catatan akan ada bimbingan dari wali kelas dan guru BK, serta terdapat pemantauan bersama antara orang tua dan kesiswaan. Buat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diputuskan untuk memberikan kesempatan kembali kepada murid dalam artian singgih untuk tetap melanjutkan bersekolah dengan catatan akan ada pembinaan dari wali kelas dan guru BK serta mendapatkan pemantauan bersama antara orang tua dan pihak sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh urusan kesiswaan. Kemudian pihak sekolah memberikan dorongan dan motivasi kepada murid tersebut untuk terus sekolah di situasi yang dihadapi olehnya. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memberikan kesempatan kepada singgih agar terus bersekolah. Kejadian ini memberi pelajaran kepada kita sebagai pendidik bahwa setiap keputusan yang akan menimbulkan resiko yang akan terjadi. Namun memberi kesempatan kepada murid untuk terus melanjutkan sekolah adalah hal yang manusiawi demi masa depan murid. Sekalipun kita harus sedikit membengkokkan peraturan berdasarkan rasa kasihan. Terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Demikian adalah video aksi nyata pada modul 3.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.